Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Baiklah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN KD 3.3. Karena ibu, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni amin. Jadi karena ibu, kita masuk dulu ke materi kita. Yang pertama yaitu ciri khas anggota keluarga. Karena ya, ciri khas anggota keluarga. Boleh dibuka buku penanya jilid A halaman 66 ya, jilid A. Nah, kita lihat halaman 66. Ciri khas anggota keluarga. Ciri khas itu apa, Bu? Ciri khas itu adalah tanda khusus yang membedakan kita dengan orang lain. Apa tanda kita dari fisik? Tanda kita dari fisik dulu. Jadi ada tanda-tanda khusus yang membedakan kita dengan orang lain. Kita berbeda, umpamanya kita berbeda fisik, ciri atau ciri khas kita dengan adik kita, umpamanya nanti berbeda sama orang tua nanti. Walaupun kita satu orang tua, satu bapak satu ibu, tapi antara kita dengan adik kita pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi ciri khas itu berbeda. Oke, nah ibu, contohnya. Nah, contoh ciri khas yang membedakan itu yang A, bertubuh gemuk atau kurus. Nah, umpamanya tubuh kita gemuk, sedangkan ayah kita kurus umpamanya, atau ibu kita gemuk, atau adik kita kurus. Nah, jadi karena kemudian yang kedua, rambut, yang membedakan rambut. Ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, rambut kita umpamanya ikut ibu kita, rambut ibu kita lurus, jadi kita ikut. Rambut kita lurus, umpamanya rambut bapak kita keriting. Nah, jadi adik kita umpamanya rambutnya ikut bapak, keriting. Gitu ya. Kemudian kulit putih atau sawo matang. Nah, contohnya kulit kita agak sawo matang nih, karena kita ngikut bapak umpamanya kan. Bapak kulitnya sawo matang, jadi kulit kita sawo matang. Atau adik kulitnya putih, karena ibu kita putih. Nah, bisa jadi dia ngikut kulit ibu. Itu membedakan kita tentang kulit anak. Kemudian memakai kacamata atau tidak. Nah, bisa jadi orang tua kita, ibu kita tidak pakai kacamata, atau bapak kita pakai kacamata. Kemudian mempunyai kegemaran tertentu. Nah, ini dia, mempunyai kegemaran tertentu. Walaupun kita dalam satu keluarga, tapi kegemaran kita pasti berbeda-beda. Karena ibu, umpamanya nanti misalnya gemar bernyanyi. Nah, ini nanti kita ulas lagi di halaman 69. Nah, ya, kita buka lagi halaman 69. Nah, kita buka lagi anak ya. Halaman 69 masih jilid A. Ya. Kekhasan individu di rumah. Nah, ini dia. Kekhasan individu di rumah. Jadi ada ciri-ciri atau kekhasan seseorang itu di dalam kegemarannya. Contohnya kegemaran ayah sama kita berbeda umpamanya. Umpamanya ayah suka main gitar, kita suka bernyanyi. Kalau ibu kita contohnya suka memasak umpamanya. Kalau adik kita sukanya contohnya kegemarannya olahraga, kegemarannya umpamanya. Karena ya, kalau kita umpamanya bernyanyi, ayah kita main musik, dan kegemaran itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, nak. Walaupun kegemaran kita berbeda-beda, tapi bisa dilakukan secara bersama-sama. Umpamanya, kita lihat di dalam buku ini, halaman 69, si ayah mempunyai kegemaran memainkan musik, sedangkan kita mempunyai kegemaran untuk bernyanyi. Nah, bisa disatukan dalam satu. Jadi, bisa antara menyanyi sambil gitar, ayahnya main
kita. Kemudian juga namanya kegemaran ibu memasak umpamanya, atau ibu bisa juga menyanyi, kan? Oke, nah ibu, ini adalah kegemaran individu di rumah. Jadi intinya individu di rumah itu walaupun kita satu keluarga tapi kegemaran berbeda-beda juga. Oke nih ibu, kemudian lagi kita lihat lagi yang ketiga, yaitu lihat buku halaman 77. Masih jilid A ya. Halaman 77, kerjasama dalam keluarga. Nah, di sini kerjasama. Apa itu kerjasama, Bu? Bisa diartikan, arti kerjasama itu adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi kerjasama adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Apa contohnya? Nih, contohnya membantu ibu menyiapkan makanan. Umpamanya ibu setelah memasak, kemudian ibu setelah capek-capek memasak, kita sebagai anak, kita tolong ibu kita membantu menyiapkan makanan atau meletakkan ke meja makan. Setelah itu, setelah makan, baru kita rapikan lagi ke belakang ya nak ya. Kemudian membantu adik merapikan mainan. Nah, ketika kita main sama adik, pasti kan kita main sama adiknya kan? Nah, kita bermain sama adik. Nah, semua mainan berserakan. Jadi, kita setelah bermain, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan atau merapikan mainan secara bersama-sama. Dek, ayo kita rapikan mainannya supaya bersih. Nah, itu dia ya. Jadi, kita membantu adik merapikan mainan. Yang ketiga, membantu ayah menyiram tanaman. Nah, kita melihat ayah kita di kebun pamannya di luar rumah. Dia lagi menyiram tanaman. Kita ikut bantu juga supaya apa nak? Supaya ringan pekerjaan ayah ini, supaya waktunya cepat, tidak lama, ya nak ya, menghemat waktu jadinya. Nah, Pak, ayah kita menyiram tanaman, kita ikut bantu juga, kita ambil ember lah atau gayung lah, kita siramkan juga tanaman supaya cepat selesai, nah ibu. Karena ibu, jadi apa manfaat kerjasama? Nah, yang pertama, manfaat kerjasama adalah pekerjaan cepat selesai, ya nak ya. Yang kedua, pekerjaan berat akan terasa ringan. Nah, yang ketiga apa lagi nak? Mempererat tali persaudaraan dengan saling membantu, dengan saling bekerja sama, maka terciptalah tali atau terwujudlah tali persaudaraan yang kuat. Oke, nah ibu, mungkin kali ini materinya ibu cukupkan sedemikian. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham dan mengerti ya nak ya tentang apa itu ciri khas atau apa itu kekhasan individu di rumah, kemudian apa itu kerjasama dan beserta contohnya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya mengerti. Ibu sudahi dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.